Benar Tuhan, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu takut, sebab ada Allah Bapa kami di sorga yang menjagai kami. Sebab Tuhan Yesus, Engkau setia kepada kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kebaikan-Mu, Kau bisa diandalkan. Kami tidak perlu bimbang akan janji-janji-Mu. Tuhan, Kau berkata iman kami digerakkan, iman bekerja oleh karena kasih. Biarlah kami bisa melihat kasih-Mu yang sempurna. Biarlah kami semua bisa melihat bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Sehingga iman kami Tuhan bisa teguh di dalam Engkau. Iman kami bekerja karena kami melihat kasih Kristus yang sempurna pada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bertambah-tambah mengenal kasih Allah kepada kami. Bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami bisa mengasihi Engkau dan bisa mengasihi sama kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ini. Ada kelepasan, kebebasan, ada kesembuhan, ada urapan Tuhan yang memerdekakan kami. Urapan yang mematahkan semua pokok perhambaan di dalam nama Yesus. Dan Engkau setan iblis, roh jahat, roh berbeban berat. Kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan. Menyingkir kau setan di dalam nama Yesus. Roh kelemahan tubuh, kami hancurkan segala pekerjaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, silakan bekerja. Tolong hamba-Mu menyampaikan firman-Mu sehingga hidup kami semuanya diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Sudah siap dengar firman Tuhan? Amin. Firman Tuhan hari ini bicara, judulnya saudaraku, mengenal kasih Tuhan, kasih Allah kepada kita. Coba katakan kanan kirinya dulu, mengenal kasih Allah kepada kita. Amin. Minggu yang lalu saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan mengenai hidup karena percaya dan bukan hidup karena melihat. Roma 1 ayat 17 mengatakan orang benar akan hidup karena percaya, karena beriman, bukan karena melihat. Haleluya saudara. Kita lihat kemarin contohnya mengenai Petrus. Selama Petrus saudaraku berjalan di atas air, selama matanya tertuju kepada Tuhan Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Pertanyaan saya, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Petrus bisa berjalan di atas air karena dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Waktu dilihatnya Yesus, Yesus berkata, jangan takut, ini aku ini. Lalu Petrus berkata, Tuhan, jikalau memang itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata, mari, datanglah. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus, amin, Petrus berjalan di atas air. Dan selama matanya tertuju kepada Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Kuasa Tuhan menatang Petrus. Bukan hal yang biasa saudaraku orang berjalan di atas air. Amin. Tapi Alkitab mengatakan ketika dirasanya tiupan angin, maka Petrus menjadi takut. Ketika matanya mulai tertuju kepada gelombang yang besar, dia beralih dari berjalan dengan iman, beralih menjadi berjalan karena penglihatan. Dari iman beralih ke penglihatan. Dari iman beralih kepada perasaan. Apa yang terjadi saudaraku? Petrus mulai tenggelam. Amin. Di manakah Tuhan Yesus waktu itu? Tuhan Yesus, saya percaya saudaraku, mungkin hanya sekitar semeter 2 meter dari Petrus. Dari mana saya tahu?
Karena waktu Petrus tenggelam, Petrus berseru, Tuhan tolong saya. Segera Yesus menangkap tangannya. Berarti Yesus nggak jauh. Hanya sekitar 1 meter kira-kira, atau 2 meter sudah. Jadi Tuhan nggak jauh. Kuasanya ada di situ. Tapi apa yang menghentikan aliran kuasa Tuhan itu? Ketidakpercayaan. Haleluya. Iman melepaskan kuasa Tuhan. Tapi ketidakpercayaan menghentikan aliran kuasa Tuhan. Makanya saudaraku, kita harus hati-hati dengan ketidakpercayaan kita. Amin. Dari mana kita tahu kita sering tidak percaya? Dari ucapan mulut kita. Apa tandanya saya mulai tidak percaya, Pak? Kita mulai diliputi ketakutan. Kita mulai diliputi kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Itu tandanya kita sudah mulai tenggelam, saudara. Amin. Tapi Tuhan setia, dia segera menolong Petrus. Jadi saudaraku, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sama sekali. Tuhan tinggal di dalam kita. Kuasanya ada dalam kita. Tapi kuasanya bisa berhenti mengalir, bekerja melalui ketidakpercayaan kita. Haleluya saudaraku. Jadi hati-hati dengan ketidakpercayaan. Amin. Bangsa Israel, saudaraku, 40 tahun tertunda janji itu masuk tanah Kanaan, karena mereka tidak percaya pada janji itu. Lalu Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa teguh di dalam iman? Coba buka Galatia pasal 5:6. Galatia pasal 5:6. Dapat saudara? Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman itu bekerja oleh kasih. Amin. Kalau saudara mengenal kasih Kristus kepada saudara, iman saudara otomatis bekerja. Inilah kuncinya saudaraku, pengenalan akan kasih Tuhan. Haleluya saudaraku. Ini sebelum saya bahas sedikit lebih jauh, saya mau bertanya pada saudara dulu. Saya perhatikan saudaraku, kalau bicara mengenai kesembuhan atau iman, kadang-kadang ini harus topiknya diulang-ulang. Karena firman Tuhan mengatakan kita lambat untuk mendengar, kita lambat untuk mengerti. Haleluya saudara. Misalnya saudaraku, ketika kita berdoa, manakah kehendak Tuhan yang sempurna? Kita langsung sembuh atau kita perlahan-lahan sembuh? Apa? Langsung sembuh. Amin. Tapi saya ada mendengar, ada orang mengatakan, saya perlahan-lahan sembuhnya, tidak langsung sembuh. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajari saya sesuatu. Tuhan mau mengajari saya rendah hati. Tuhan mau mengajari saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Kira-kira itu cocok atau tidak? Tidak. Saya beritahu sama saudara, amin. Saudara mengalami kesembuhan yang langsung atau tidak, atau berangsur-angsur, itu bukan lagi tergantung kepada Tuhan. Saudara sembuh atau tidak, itu bukan lagi tergantung kepada Tuhan. Haleluya saudara. Bagaimana kita meragukan Tuhan sudah menyembuhkan kita, kalau kita sudah disembuhkannya? Ada tertulis, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Haleluya saudara. Jadi jangan katakan Tuhan belum mendengar doa saya. Itu salah. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mendengar doa kita. Tuhan sudah menjawab doa kita dan Dia sudah menyembuhkan kita. Amin.
Dalam hal mengenai kesembuhan yang langsung atau tidak, saudaraku, atau yang berangsur-angsur, itu bukan juga tergantung kepada Tuhan. Mau menyembuhkan saudara langsung atau perlahan-lahan. Di mana masalahnya? Masalahnya tergantung pada iman kita. Haleluya, saudara. Tuhan sudah melepaskan kuasanya. Bukan Tuhan yang menahan kuasanya. Masalahnya kita menerima atau tidak. Saudara ingat waktu kita masih pasang-pasang radio dulu, saudara? Siapa dulu ingat masang-masang radio? Atau televisi? Kadang nggak jelas suaranya, amin? Atau kadang televisi itu nggak jelas gambarnya. Kenapa? Apakah perusahaan radio atau televisinya tidak memancarkan sinyalnya? Tidak. Masalahnya kadang penerima kita yang tidak baik, atau antena kita yang tidak baik. Itu makanya saudaraku, kadang kita setel antena kita, amin. Atau kadang kita setel radio kita, supaya apa? Bisa menerima dengan baik. Jadi bukan masalahnya Tuhan menahan kesembuhan. Bukan masalahnya Tuhan menahan untuk menjawab doa kita. Masalahnya kita percaya atau tidak. Amin, saudara. Amin. Ingat mengenai Petrus tadi. Selama dia percaya, kuasa Tuhan mengalir, menatang dia terus. Begitu dia berhenti percaya, kuasa Tuhan berhenti mengalir. Amin. Amin. Jadi saudara, jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi jangan katakan Tuhan tidak belum menjawab doaku, atau Tuhan saudaraku tidak langsung menyembuhkan. Itu bukan lagi masalahnya tergantung kepada Tuhan. Masalahnya tergantung dari iman kita. Ada mungkin saudara yang percaya kesembuhan berangsur-angsur, makanya saudara menerima secara berangsur-angsur. Amin. Kuasa Tuhan sudah dilepaskan di dalam saudara. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan tinggal di dalam kita. Amin. Di mana kuasa Tuhan itu? Di mana kuasa Tuhan? Halo, angkat. Saya tanya dulu. Di mana kuasa Tuhan? Di luar sana atau di dalam saudara? Dalam saya. Di dalam saudara. Jadi bukan lagi saudaraku, masalahnya terletak pada Tuhan. Masalahnya kemampuan kita, iman kita untuk melepaskan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Kasih karunia, perhatikan ya. Kasih karunia itu adalah pekerjaan Tuhan, bagian Tuhan saudaraku. Tidak tergantung pada upaya kita. Melalui kasih karunia, Tuhan sudah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu. Waktu kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Amin. Melalui kasih karunia, Tuhan sudah menyembuhkan kita 2000 tahun yang lalu. Waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Melalui kasih karunia-Nya, Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Dengan jalan menjadi kutuk, dengan naik ke kayu salib menjadi terkutuk menggantikan kita. Amin. Amin. Dia sudah melakukan semuanya, terlepas dari kebaikan kita, tidak tergantung usaha kita. Dia sudah memberikannya kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Itulah bagian Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dia sudah selesai menyelamatkan kita, dia sudah selesai menyembuhkan kita, dia sudah selesai memberkati kita, menyediakan segala yang kita butuh. Amin. Iman adalah bagian kita, pekerjaan kita untuk melepaskan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Saudara mengerti? Amin. Jadi kalau saudara sakit, iman saudara adalah upaya saudara untuk melepaskan kuasa Tuhan yang saudara sudah miliki. Amin. Bukan supaya membuat Tuhan menyembuhkan saudara. Itu salah. Saudara mengerti?
Itu makanya kadang kita, saudaraku, meragukan kasih setia Tuhan. Kita berpikir Tuhan belum menjawab doa kita. Padahal semuanya Dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Jadi iman, saudaraku, apa yang kita perbuat untuk melepaskan apa yang sudah kita miliki melalui penebusan. Saudara mengerti sejauh ini? Jadi jangan saya dengar lagi, saudaraku, Tuhan belum menyembuhkan saya. Tuhan menahan kesembuhan itu daripada saya. Bagaimana saudara bisa mengatakan Tuhan menahan kesembuhan dari saudara kalau Dia sudah menyembuhkan saudara 2000 tahun yang lalu? Amin. Bagaimana kita berkata Tuhan belum memberkati saya, sementara Alkitab mengatakan Dia sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Amin, saudaraku. Amin. Oke. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 18. Satu Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih, jikalau saudaraku kita mengenal kasih Tuhan yang sempurna kepada kita, amin. Jikalau kita mengenal bahwasanya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, maka kita nggak perlu takut lagi. Amin. Saudara mengerti ini? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita ketakutan, khawatir, bimbang, berarti kita tidak mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahwasanya Allah sangat mengasihi kita. Haleluya, saudara. Jadi, supaya iman saudara bisa bekerja dengan baik, saudaraku, saudara harus mengenal betapa Tuhan mengasihi saudara. Amin. Karena kasih itu akan menghilangkan segala ketakutan, kebimbangan. Bimbang, takut, itu adalah musuh daripada iman. Coba katakan, bimbang, takut, itu adalah musuh iman. Haleluya. Jadi kalau saudara mengenal kasih Tuhan kepada saudara, kasih itu akan melenyapkan semua ketakutan dari dalam hati kita. Amin. Coba kita buka lagi, saudaraku, Efesus pasal 3. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Apa? Semua membaca dengan suara yang keras. Amin. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Apa ini? Lebar, panjang, tinggi, dalam. Ini melambangkan salib. Amin. Lebar, panjang, tinggi, dalam. Ini melambangkan kasih. Melambangkan salib. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah? Apa artinya, saudaraku, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah? Saudara dipenuhi dengan sukacita Allah. Amin. Amin. Penuh. Saudara penuh dengan damai sejahtera.
Saudara penuh dengan iman. Saudara penuh kemenangan. Haleluya. Saudara penuh dengan iman, saudaraku. Penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Ini akibatnya kalau kita mengenal kasih Tuhan kepada kita. Inilah buahnya. Buah dari mengenal kasih Kristus kepada kita, kita hidup dalam kepenuhan Allah. Amin. Saya percaya saudaraku, kalau kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, penyakit nggak bisa tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Kalau saudara dipenuhi dengan sukacita Allah, tidak ada kesedihan, ketakutan, kebimbangan yang bisa masuk. Amin. Buahnya, buah dari mengenal kasih Allah, buah dari mengenal betapa dalam Tuhan mengasihi saudara adalah hidup yang dipenuhi dengan Allah. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita melihat kita belum dipenuhi dengan kepenuhan Allah, iman kita masih bimbang. Amin. Masih sering kurang sukacita, kurang damai sejahtera, kurang kemenangan. Itu akibat kita belum mengenal betapa dalam Tuhan mengasihi kita. Amin. Ada buah dari mengenal Allah dengan benar. Ada buah dari mengenal kasih Tuhan dengan sempurna. Apa itu? Hidup yang dipenuhi dengan Allah. Amin. Kristus penuh di dalam kita. Amin. Saudara mengerti ini? Saudara tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam saudara. Jadi saudaraku berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya pewahyuan tentang betapa dalamnya Engkau mengasihi saya. Betapa tingginya, betapa lebarnya, panjangnya kasih-Mu pada saya. Buat saya memahami kasih-Mu kepada saya. Betapa Engkau sangat mengasihi saya. Amin. Saudara mengerti saudaraku? Tadi dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Termasuk saya percaya saudaraku, lihat ya. Kalau saudara mengenal kasih Tuhan yang sempurna pada saudara, itu akan melenyapkan ketakutan akan manusia dalam hati saudara. Amin. Banyak orang tidak mengerti cara kerja iman saudara. Coba kita buka Yohanes 5:44. Dapat? Yohanes 5:44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Mungkin banyak saudaraku, kita bingung, kenapa iman saya tidak bekerja? Saudara tahu kenapa? Karena kita lebih mencari hormat akan manusia. Hormat dari manusia lebih dari mencari hormat dari Tuhan. Amin. Dikatakan bagaimana kamu dapat percaya? Bagaimana kamu dapat beriman? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat dari Allah yang Esa. Halo saudaraku. Kalau saudara mengenal betapa Tuhan mengasihi saudara, itu akan melenyapkan ketakutan saudara pada manusia. Saudara tidak akan lagi mencari hormat manusia lebih dari mencari hormat akan Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang melanggar hukum ini, saudara. Lalu dia bingung, kenapa aku susah percaya? Kenapa aku susah menerima janji Tuhan? Amin. Karena saudara lebih mengasihi manusia lebih daripada mengasihi Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Amin.
Saya percaya saudara semakin mengenal kasih Tuhan, itu akan melenyapkan ketakutan akan manusia pada saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya. Haleluya. Bisa lebih semangat katakan haleluya. Haleluya. Saudara mau makan tadi? Kalau nanti siang nanti lagi, amin saudara. Banyak orang nggak mengerti hukum ini. Lalu dia bingung, kok susah saya beriman, susah saya percaya. Amin saudaraku. Amin. Selama saudara masih menghormati manusia lebih dari menghormati Tuhan, iman saudara tidak bisa bekerja. Ini hukum kerajaan sorga. Saudara nggak bisa menentangnya saudara. Kalau saudara mencoba menentang ini, saudara seperti mencoba lompat dari lantai 10, lalu saudara berharap tidak cedera. Amin. Oke, kita lihat 1 Yohanes pasal 4. Ayat 10. Dapat? Apa rupanya definisi kasih itu? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mana yang lebih dahulu mengasihi? Kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu atau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita? Tuhan Lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, banyak orang salah dalam hal ini. Mereka pergi ke gereja, mereka beribadah, mereka berdoa, berpuasa, baca Alkitab, supaya mereka memperoleh kasih Tuhan. Mereka melayani supaya apa? Supaya Tuhan mengasihi saya lebih lagi. Ini pengertian yang salah. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita melayani, kita berdoa, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama kita. Amin. Kita memberi, semua kita lakukan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bukan sebaliknya. Amin. Orang Farisi saudaraku, ini adalah jenis yang pertama. Mereka melakukan segala sesuatu supaya Tuhan mengasihi mereka. Amin. Jadi mereka saudaraku beribadah, mereka berdoa 3 kali sehari, mereka melakukan semua kegiatan agama mereka supaya Tuhan mengasihi mereka. Seolah-olah Tuhan berhutang kepada mereka. Amin. Jadi saudaraku, inilah jenis golongan pertama yang mengupayakan kasih Tuhan. Mereka seolah-olah membeli kasih Tuhan dengan semua amal baik perbuatan mereka. Saudara mengerti ini? Amin. Tapi ada jenis yang kedua saudaraku. Ada apa namanya? Orang-orang berdosa, perempuan-perempuan pelacur, pemungut-pemungut pajak. Mereka datang kepada Yesus, mereka tidak mengupayakan kasih Tuhan. Amin. Karena mereka tahu, tidak ada yang baik yang bisa kami tawarkan kepada Tuhan. Kami ini orang berdosa. Kami tidak punya sesuatu yang baik yang bisa kami tawarkan kepada Tuhan. Kami di sini datang hanya untuk menerima kasih Tuhan. Kepada yang mana Tuhan berkenan? Kepada yang kedua, amin. Amin. Mereka datang hanya untuk mengenal, untuk menerima kasih Tuhan. Yang pertama, datang untuk mengupayakan kasih Tuhan. Saudara mengerti ini saudara? Amin. Dan Tuhan menghargai orang-orang Farisi. Tuhan mengatakan mereka orang-orang munafik. Jadi saudaraku, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi. Amin. Motivasi kita jangan salah. Kita mengasihi sesama kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya.
Saudara datang beribadah bukan supaya Tuhan mengasihi saudara. Amin. Salah. Saudara datang beribadah karena saudara sudah dikasihi. Karena dosa-dosa saudara sudah diampuni. Amin. Jadi sebagai ucapan syukur, saudara datang kepada Tuhan. Saudara memuji Tuhan. Saudara melayani Tuhan. Bukan sebaliknya. Amin, saudara. Amin. Kita lihat dari Lukas pasal 7. Ini gambaran yang baik, saudaraku, mengenai dua jenis orang tadi. Lukas pasal 7 dari ayat 36. Lukas pasal 7 dan 36. Baca bersama. Arahkan perhatian saudara pada firman Tuhan. Amin. Jangan melayang-layang pikiran saudara. Saya ini panggilan saya pengajar, saudara guru. Terus terang, saya agak terganggu kalau saudara gampang terganggu kemana-mana pikiran saudara. Perhatikan ya. Lihat. Kalau di gereja pun saudara susah fokus kepada Tuhan, apalagi saudara di luar sana. Omong kosong itu. Kita hidup ini, menjalani hidup ini, melatih fokus kita kepada Tuhan. Amin. Selama saudara fokus kepada Tuhan, permasalahan apapun yang saudara hadapi, gelombang sebesar manapun yang saudara hadapi, saudara bisa melewatinya. Amin. Selama saudara fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat Petrus, waktu fokusnya teralih dari Tuhan, langsung tenggelam. Kalau di sini saudara susah fokus kepada Tuhan, apalagi di luar, omong kosong. Jangan saudara marah saya bilang begitu ya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Di luar mungkin gak ada orang ingatkan saudara. Di luar mungkin tak macam mana masalah menghantam saudara. Kalau saudara tidak melatih saudara fokus kepada Tuhan, saudara pasti tenggelam. Amin saudara. Amin. Sekarang saya perhatikan orang susah kali fokus pada Tuhan. Saudara tahu kenapa? Biasa lihat HP. Orang selalu lihat HP saudaraku, misalnya YouTube. Saudara orang lihat yang biasanya apa? Yang 1 menit, 2 menit. Amin. Lebih dari itu orang nggak bisa fokus lagi. Orang nggak bisa tahan melihat khotbah 1 jam. Kenapa? Sudah biasa melihat tayangan 1 detik, 1 menit, 2 menit. Jadi untuk melatih fokus 1 jam dia nggak biasa lagi. Hati-hati saudaraku, jebakan iblis pada saudara. Amin. Jadi orang susah latih untuk fokus. Dengan khotbah 1 jam saudaraku, tak kemana pikirannya. Kenapa? Ini latihan sehari-hari saudara. 1 menit, 2 menit, gak tahan. Sudah lebih dari 1 menit, udah ganti channel. Haleluya. Haleluya. Latih, ini latihan fokus saudaraku pada Tuhan. Amin. Di sinilah saudara nggak fokus sama Tuhan, nggak mungkin di luar sana saudara bisa fokus sama Tuhan. Omong kosong. Haleluya. Haleluya. Saudara marah saya bilang? Ya. Saudara marah ya tergantung sama saudara. Amin saudaraku. Ini latihan fokus. Sepanjang kehidupan kita latihan fokus kepada Tuhan. Amin. Asal saudara sudah berpaling dari Tuhan, tenggelam. Hanyut. Haleluya saudaraku. Haleluya. Oke, kita baca dari 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli malam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya,
dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika seorang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ini saudaraku, ada seorang Farisi dengan seorang perempuan berdosa. Mungkin seorang pelacur. Amin. Perempuan ini tahu Yesus ada di rumah orang Farisi ini. Apa yang dibawanya? Minyak wangi yang sangat mahal. Dia pergi belakang kaki Yesus, saudaraku, menangis, dibasahinya kaki Yesus dengan air mata, disekanya dengan rambutnya. Amin. Lalu diciumnya kaki Yesus, lalu dibasahi dengan minyak wangi. Haleluya. Haleluya. Perempuan yang berdosa. Lalu datang yang tuan rumah, seorang Farisi, ahli Taurat, yang menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Amin. Ini tadi saudaraku yang jenis pertama, orang yang mengupayakan kasih Tuhan. Apa katanya? Jika dia ini seorang nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Dia pasti tahu perempuan ini orang berdosa. Amin. Yesus tahu siapa perempuan ini. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kenapa perempuan itu begitu bisa melakukan perbuatan kepada Yesus? Saya percaya saudaraku, perempuan pelacur ini adalah perempuan yang kedapatan berzina dalam Yohanes 8 ayat 1. Amin. Nanti saudara baca dalam Yohanes 8, ada dikatakan mengenai seorang perempuan yang kedapatan berzina dan mau dilempari dengan batu sampai mati. Tapi kemudian Yesus datang menyelamatkannya. Haleluya saudaraku. Lalu sebagai rasa ucapan syukurnya, perhatikan ya, ucapan syukurnya dia datang melakukan semua itu. Dibasahinya kaki Yesus dengan air mata, disekanya dengan rambutnya, diciumnya, lalu diminyakinya dengan minyak wangi. Amin. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Jadi saudaraku, Yesus karena dia tahu isi hati dari orang Farisi ini, apa katanya? Simon, ada dua orang yang berhutang kepada seorang peminjam uang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satu berhutang 50 dinar. Lalu apa katanya? Karena dua-duanya tidak sanggup membayar hutangnya, akhirnya hutang keduanya itu dihapuskan. Perhatikan ya, saudaraku, ini gambaran hutang dosa kita kepada Tuhan. Amin. Mau saudara merasa dosa saudara besar atau saudara merasa dosa saudara kecil, saudara tidak bisa membayar hutang dosa saudara itu. Amin. 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 Kan dikatakan tadi, yang satu berhutang 500 dinar, yang kedua dikatakan kedua-duanya tidak sanggup membayar hutangnya. Mau besar mau kecil hutang dosa kita, kita tidak bisa membayar hutang dosa kita pada Tuhan. Amin. Bagaimana dosa kita bisa dihapus? Hanya melalui pengampunan. Haleluya saudaraku. Itu gambaran pengampunan Yesus. Amin. Jadi Simon menjawab, Tuhan, jadi kata Yesus, dua orang ini yang dihapuskan utangnya. Menurutmu, manakah yang akan mengasihi orang yang menghapuskan utangnya itu? Lalu kata Simon, aku kira guru, dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Lalu apa kata Yesus? Betul pendapatnya. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku.
tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kenapa banyak perbuatan baik perempuan itu kepada Tuhan? Karena dia sadar dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Amin. Orang yang banyak diampuni, banyak juga dia berbuat kasih. Ini rahasianya seperti saya katakan tadi, saudara. Semakin saudara memahami, banyak utang dosa saudara diampuni. Amin. Betapa Tuhan mengasihi saudara, saudara akan otomatis mengasihi Tuhan. Amin. Kasih saudara kepada Tuhan adalah buah dari pemahaman saudara, pengenalan kita akan betapa dalamnya Tuhan mengasihi kita. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Mungkin saudara banyak ada sini saudaraku, orang-orang gak hadir lagi kebaktian di sini. Mungkin dia sering gak kebaktian. Saudara tahu kenapa itu? Ada orang gak peduli sama Tuhan. Saudara tahu kenapa? Saya percaya karena dia tidak memahami betapa dalamnya Tuhan mengasihi. Amin. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Kan Tuhan bilang sama siapa namanya Simon orang Farisi itu, kau lihat perempuan ini, aku datang ke rumahmu, kau gak ada menyediakan air bagiku. Dia membasahi kakiku dengan air matanya. Kau tidak ada mencium aku, tapi sejak dari tadi dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Kau tidak ada meminyaki kepalaku, tapi dia sudah meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tahu kenapa tidak ada perbuatan orang Farisi kepada Tuhan Yesus? Karena mereka merasa benar, tidak memerlukan pengampunan. Haleluya, saudara. Tidak mungkin orang yang memahami betapa dalamnya Tuhan mengasihi dia, betapa banyaknya dosanya diampuni, tak mungkin dia tidak akan mengasihi Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kalau saudara ada orang mengatakan, hidup di bawah kasih karunia itu enaklah, dosa kita sudah diampuni sekali untuk selamanya, jadi kita suka-suka hatilah buat dosa. Orang seperti ini sebenarnya nggak selamat ini, saudara. Amin. Karena tadi dikatakan, orang yang banyak diampuni dosanya, banyak juga dia berbuat kasih. Semakin banyak saudara memahami betapa dosa saudara diampuni, amin. Amin. Saudara dikasihi, saudara akan semakin rajin ke gereja. Amin. Saudara akan semakin suka beribadah. Amin. Saudara akan semakin gampang mengasihi saudara yang lain. Amin. Karena Tuhan mengatakan, sebagaimana aku telah mengampuni kamu, begitu jugalah kamu saling mengampuni seorang dengan yang lain. Perhatikan ya. Kenapa kita susah mengampuni saudara kita? Kenapa kita susah mengampuni orang lain? Saudara tahu kenapa? Karena kita nggak tahu betapa banyaknya dosa kita sudah diampuni. Haleluya. Kita mungkin berpikir hanya sedikit kok dosa, makanya aku nggak perlu menunjukkan banyak kasih pada orang lain. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Haleluya, saudara. Haleluya. Waktu saudara melihat, dosaku pun banyak diampuni, aku pun banyak kekurangan kok, tapi Tuhan tetap mengasihi. Itu membuat saudara gampang mengasihi orang lain. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Aku banyak diampuni, kalau begitu pun aku mengampuni orang lain. Haleluya. Kita terima kasih Tuhan dulu, baru kita bisa memberi. Amin. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki apapun. Haleluya, saudaraku. Kasih kepada Tuhan pun demikian. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan kalau saya terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan? Amin. Baru saya bisa mengembalikan kasih itu kepada. Haleluya, saudaraku. Amin. Apa
pertama dan terutama? Kasihlah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Dan yang sama dengan itu, Kasihlah sesamamu. kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Disinilah terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Dalam dua hukum ini, semua isi Alkitab terletak pada dua hukum ini: mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Kasihlah. Kalau saudara lupa semua ayat yang lain, ingat ayat ini. Haleluya saudaraku. Haleluya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sama kita manusia. Amin. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jika saudara melakukan satu perintah ini, saudara sudah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Saudara mengerti? Satu saudara lakukan, mengasihi. Maka 10 tuntutan hukum Taurat ini sudah saudara penuhi. Haleluya. Haleluya. Dan bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita terlebih dahulu mengasihi? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya kepada kita. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Itu makanya saudaraku, saudara pikir enak ditolak oleh manusia. Terkadang untuk lebih mengasihi Tuhan daripada manusia itu banyak risiko. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya sudah mengalaminya di sini. Orang meninggalkan kebaktian, orang tidak lagi datang ke gereja waktu saya sampaikan hal seperti itu. Kita harus lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Orang nggak datang lagi. Saudara tahu kalau orang nggak datang itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap keuangan gereja. Haleluya. Haleluya. Dulu ngasih persepuluhan dia, setelah saya sampaikan itu nggak datang lagi dia. Otomatis keuangan gereja kurang. Ada risikonya saudaraku. Kalau bukan karena takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, itu berarti gila saya kalau melakukan itu. Amin. Amin. Saya merisikokan keuangan saya. Sementara kami hidup hanya dari sini, sudah. Kan gila namanya itu, kan begitu. Tapi karena itu tadi, saya menyadari kenapa saya mau lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Saudara tahu kenapa? Karena saya mengenal. Saya diberikan kilasan sama Tuhan. Aku begitu mengasihi. Saya ingin mati di kayu salib bagi saya. Mencurahkan darahnya bagi saya. Amin. Dia begitu mengasihi saya. Haleluya. Lalu bagaimana saya menyakiti hatinya dengan lebih menghormati manusia daripada dia? Amin. Bagaimana saya bisa menyakiti hatinya? Amin saudara. Haleluya. Tadi kata firman Tuhan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Termasuk takut akan manusia. Takut akan manusia itu mendatangkan jerat. Takut akan Tuhan mendatangkan kehidupan. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini pernah lihat binatang kena jerat? Burung atau babi atau apa saudaraku? Semakin berusaha untuk keluar, atau tikus. Pernah lihat perangkap tikus? Yang ngelem itu. Begitu kena saudaraku, mau keluar dia pakai kaki, disorongnya pakai kaki yang lain, makin dalam dia. Sorongnya lagi pakai kaki belakang, makin lengket. Masukkannya lagi kaki satu lagi, dan lengket lagi di situ semua. Kalau saudara takut akan manusia, itu akan menjadi jerat bagi saudara. Iman tidak bisa bekerja. Amin. Iman bekerja oleh karena kasih Tuhan. Jadi saudaraku, mulai hari ini renungkan
Betapa dalamnya Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tuhan, aku minta pewahyuan. Betapa Engkau mengasihi. Supaya aku bisa menghargai Engkau Tuhan dengan segenap hati. Lalu aku bisa mengasihi selama aku manusia. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita mengasihi ini di dalam kebenaran. Bukan mengasihi saudaraku suka-suka asal-asalan, enggak. Mengasihi di dalam kebenaran. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Coba baca 1 Yohanes 4 tadi. 1 Yohanes 4. Dari 19 sampai 21. Dapat? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Haleluya saudara. Di dasar kita bisa mengasihi orang lain. Dari mana? Kita mengenal dulu kasih Tuhan kepada kita. Amin. Betapa banyaknya dosa kita diampuni, betapa banyaknya kita dikasihi. Lalu dengan kasih itu kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita. Gak mungkin saudara berkata, aku mengasihi Tuhan yang tidak nampak. Saudara nampak Tuhan? Tidak. Nampak Tuhan? Tidak. Tidak. Saya gak pernah lihat Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan yang tidak nampak, tapi tidak mengasihi saudara kita yang tidak kelihatan, kita adalah pendusta. Haleluya. Kita pendusta. Masa yang tidak nampak kita bilang kita kasihi, lalu yang nampak kita bilang kita kasihi? Tidak mungkin. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara harus juga mengasihi saudara kita. Amin saudaraku. Saudara berkati sejauh ini? Amin. Jadi saudaraku, sedikit saya ulang lagi tadi, alasan kita tidak mengalami kekalahan kenapa? Karena kita tidak mengenal kasih Tuhan kepada kita. Haleluya. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, kita menerima pewahyuan betapa dalamnya Tuhan mengasihi kita, pasti ada buahnya. Apa buahnya? Hidup yang dipenuhi dengan Allah. Amin. Nampak itu saudaraku, penuh sukacita, penuh damai, penuh kemenangan, penuh iman, penuh sorak-sorai, penuh dengan berkat Tuhan melimpah-limpah. Amin. 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 Tidak ada bimbang, tidak ada keraguan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, di dalam kasih tidak ada kebimbangan. Kasih siapa itu? Kasih saudara kepada Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita? Kasih Tuhan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus.